Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarmila, NPM 1911090146, kelas Fisika 5C. Video ini untuk memenuhi UAS Fisika Komputasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang listrik dan magnetisme dengan dosen pengampu Bapak Ardian Asyari, MPD. Yang pertama, gaya Coulomb antar muatan. Gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik disebut gaya Coulomb atau FC. Apabila dua muatan yang berdekatan jenis muatannya sama, maka gaya Coulomb-nya berupa gaya tolak-menolak. Sebaliknya, dua muatan yang berdekatan jenis muatannya tak senama, maka gaya Coulomb-nya berupa gaya tarik-menarik. Besar gaya Coulomb bergantung pada besar masing-masing muatan Q1 dan Q2, kuadrat jarak antara dua muatan R kuadrat. Adapun bunyi hukum Coulomb adalah besar gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan besar masing-masing muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda bermuatan. Secara matematik, hukum Coulomb dirumuskan Fc sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Keterangannya, Fc sama dengan gaya tolak-menolak atau gaya tarik-menarik dalam satuan Newton atau N. Q1 sama dengan besar muatan pertama dalam satuan Coulomb atau C. Q2 sama dengan besar muatan kedua dalam satuan Coulomb atau C. R sama dengan jarak antara dua benda bermuatan dalam satuan meter atau M. K sama dengan konstanta pembanding besarnya 9 kali 10 pangkat 9 nm kuadrat per C kuadrat. Berikut adalah skripnya. Baiklah, skrip ini menunjukkan bahwa gaya Coulomb antar muatan. Hukum Coulomb untuk muatan dua titik ada F0 sama dengan 8,854 E-12. Ada KC. KC ini adalah konstanta Coulomb sama dengan 1 per dalam kurung 4 dikali pi dikali F0. Ada Q1 sama dengan min 1E min 13. Q2 sama dengan plus 1E min 10. R ini adalah jarak antar muatannya sama dengan dalam kurung min 12 dibagi 0 dikali 1 dibagi 12 dikali 1E min 12. Dan untuk F-nya sama dengan dalam kurung KC dikali Q1 dikali Q2 per R dikali R atau R kuadrat. Ini untuk rumusnya. Jadi rumusnya adalah F sama dengan dalam kurung KC dikali Q1 dikali Q2 per R kuadrat. Nah, sekarang untuk floatnya, float dalam kurung RF. Ini akan menunjukkan sebuah grafik yang berisikan X-label. X-label ini menunjukkan sebuah jarak dalam meternya dan Y-label ini menunjukkan sebuah gaya Coulomb-nya. Setelah itu kita klik run. Maka akan muncul gambar seperti ini. Gambar ini menunjukkan gaya elektrostatik Coulomb sebagai hukum kuadrat terbalik. Nah, untuk distance ini adalah jarak dalam meternya dan Coulomb force itu adalah gaya Coulomb-nya. Materi yang kedua yaitu gaya Coulomb antar muatan menggunakan for loop. Hukum Coulomb adalah gaya tarik atau tolak-menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. For loop biasanya digunakan ketika jumlah iterasi diketahui sebelum memasuki loop. For loop dapat dianggap sebagai singkatan untuk while loop yang menambah dan menguji variabel loop. Penghitung loop berupa dengan setiap iterasi dari loop, memberikan nilai unik untuk setiap iterasi individu. Penghitung loop digunakan untuk memutuskan kapan loop harus dihentikan dan untuk aliran program untuk melanjutkan ke instruksi berikutnya. Setelah loop penghitung loop berubah dengan setiap iterasi dari loop, memberikan nilai unik untuk setiap individu. Penghitung loop digunakan untuk memutuskan kapan loop harus dihentikan.
dan untuk aliran program untuk melanjutkan ke instruksi berikutnya setelah loop. Konvensi penanaman pengenal umum adalah untuk penghitung loop menggunakan nama variabel I, J, dan K, atau dengan seterusnya jika diperlukan, di mana I akan menjadi loop paling luar, J loop dalam berikutnya, dan lain-lain. Urutan sebaliknya adalah juga digunakan oleh beberapa programmer. Contoh kode C yang melibatkan loop for bersarang, di mana variabel penghitung loop adalah I dan J, seperti contoh di bawah ini. Berikut adalah skripnya. Pada gaya kolom antar muatan menggunakan for loop. Nah, ini ada clear all. Clear all ini membersihkan semua. Nah, untuk memasukkan kode-kode agar grafik bisa muncul, yang pertama ada enter username. Nah, enter username ini kita masukkan nama pengguna. Fprint F. Kita enterkan, kita masukkan username kita. Nah, setelah itu ini ada inisialisasi variabel atau posisi muatan konstanta fisik. Kita enterkan lalu kita masukkan nilai yang kita gunakan. Nah, n muatan sama dengan input. Nah, untuk I muatan sama dengan 1. Nah, lalu fprint F, rin sama dengan input. X I muatan sama dengan rin 1. Nah, untuk X min komponen posisi, yang Y I muatan sama dengan rin 2, Y min komponen posisi. Untuk Q-nya, Q I muatan sama dengan input. Input kita enterkan. Nah, lalu setelah itu kita mencari X min, X max, Y min, dan Y max. Nah, untuk X min-nya sama dengan min X, min 1. Nah, untuk Y min sama dengan min Y, min 1. Untuk X max sama dengan max X plus 1, Y max sama dengan max Y plus 1. Epsilon sama dengan 8,85 E min 12 dengan C kuadrat per NM kuadrat. Konstanta sama dengan 1/4 dikali Pi dikali epsilon 0. Nah, ini untuk konstantanya. Lalu kita ulangi muatan untuk menghitung gaya pada setiap muatan. Nah, untuk I muatan sama dengan 1, N muatan. Nah, untuk F sama dengan 0,0. Dan ini ada Fy sama dengan 0,0. Setelah itu, kita hitung komponen jarak vektor antara dua muatan. Nah, jarak vektor antara dua muatan ini ada Xij sama dengan Xi muatan min Xj muatan. Ada Yij sama dengan Yi muatan min Yj muatan. Selanjutnya ada Rij sama dengan Skrt. Xij pangkat 2 plus Yij pangkat 2. Nah, selanjutnya kita hitung komponen X dan Y-nya dan gaya antara kedua muatan ini menggunakan hukum kolom. Nah, ada Fx sama dengan Fx plus konstan dikali Ki I muatan dikali Ki J muatan dikali Xij per Rij pangkat 3. Fy sama dengan Fy plus konstanta dikali Ki
I muatan dikali Q J muatan dikali Y IJ per R IJ pangkat 3. Fx net I muatan sama dengan Fx. Fy net I muatan sama dengan Fy. Nah, setelah itu kita cetak gaya total pada muatan ini karena yang lain. Ada F', F. Nah, seperti ini. Lalu untuk float posisi muatannya, ini untuk mengeluarkan grafiknya. Ada CLF, ada figure. CLF ini untuk menghapus, figure ini untuk mengeluarkan gambar. Selanjutnya ada float XY. Axis ini ada X min, X max, Y min, Y max. Nah, untuk J sama dengan 1 N muatan. Teks X dalam kurung J, Y dalam kurung J, spin F. Nah, lalu kita tambahkan arah gaya ke posisi muatan. Nah, untuk ini ada hold on, ada Weaver. Nah, Weaver ini ada XY, Fx net, Fy net. Nah, ini menunjukkan gambar panah untuk kekuatan. Ada title username. Ini posisi muatan dan arah kekuatan. Dan ada X label. Setelah itu ada hold off. Nah, setelah itu coba kita klikkan enter untuk mengeluarkan, atau kita klik run untuk mengeluarkan grafik yang telah saya jelaskan. Jika sudah kita klikkan run, nah maka akan keluar username seperti ini. Nah, username ini saya sendiri mengisi 17120001. Nah, setelah kita enterkan, jika sudah diklikkan run, maka akan mengeluarkan username. Nah, kita akan mengisi username yang sudah saya isi 17120001. Nah, jika sudah kita enterkan, maka dia akan meminta nomor. Jika sudah diklikkan run, maka akan mengeluarkan username. Nah, kita isi username yang seperti sudah saya isi 17120001. Setelah itu kita enterkan, maka untuk nomor muatannya kita isikan 2. Untuk kita enterkan, untuk posisinya, posisi pertama XY32, untuk nilai muatannya 1. Untuk posisi kedua, untuk muatan keduanya itu XY23, inch-nya min 2. Nah, setelah itu kita enterkan, lalu maka keluar force on chart, atau ini muatannya X min komponen min 6,35817 E plus 09 Newton, Y min komponen 6,35817 E plus 09 Newton. Nah, ini X min ini menunjukkan min 6, sedangkan Y min komponen ini menunjukkan positif atau 6. Nah, sedangkan untuk yang kedua, muatan kedua ini menunjukkan X min komponennya ini positif, Y min komponennya ini negatif. Nah, maka akan keluar seperti ini. Nah, maka akan keluar grafik seperti ini. Nah, mengapa dia tadi kita isikan 1 pada muatannya? Karena dia
pada muatan pertama itu dia positif. Sedangkan pada muatan kedua itu dia menunjukkan negatif, maka dia min 2. Materi yang ketiga yaitu bidang karena distribusi muatan distrit dan garis. Distrit artinya terpisah, yaitu muatannya tunggal dan terpisah. Analisis medan elektrostatisnya dilakukan dengan menghitung resultan gaya kolom dari masing-masing gaya. Distribusi muatan distrit biasanya disebut sebagai distribusi muatan titik. Terlihat gambar di atas, misalkan muatan sumber terdiri atas 3 muatan titik Q1, Q2, dan Q3. Gaya resultan pada muatan uji Q-aksen pada titik P adalah superposisi gaya pada Q-aksen oleh masing-masing muatan sumber. Bila kuat medan pada titik P atau vektor posisi R oleh Q1 saja adalah E1 atau R, dan kuat medan oleh Q2 saja adalah E2 atau R, dan oleh Q3 saja adalah E3 atau R, kuat medan resultan pada titik P adalah vektor E, vektor R sama dengan vektor E1 dikali vektor R plus vektor E2 dikali vektor R plus vektor E3 dikali vektor R. Vektor E, vektor R sama dengan sigma I sama dengan 1 N vektor E 1 dikali vektor R sama dengan sigma I sama dengan 1 N dikali 1 per 4 V epsilon 0 dikali Q1 dikali vektor R dikurang vektor R1 per vektor R min vektor R1. Berikut adalah skripnya. Baiklah, di sini ada skrip tentang bidang karena distribusi muatan distrit dan garis. Yang pertama ada close all, clear, atau untuk menghapus. X, Y, Z sama dengan mesh grid. X, Y, Z sama dengan mesh grid dalam kurung X, Y, Z return atau kembali 3 min D. Koordinat grid yang ditentukan oleh vektor X, Y, dan Z. Grid yang diwakili oleh X, Y, dan Z memiliki ukuran panjang Y, panjang X, dan panjang Z. Poin muatan yaitu E sama dengan 1 per dalam kurung X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat. Untuk gambar pertama ada slide atau irisan X, Y, Z log E. Slide X, Y, Z V X slide Y slide Z slide. Menggambar irisan untuk data volumetrik. V tentukan X, Y, Z. Sebagai data koordinat, tentukan X irisan, Y irisan, dan Z irisan. Sebagai lokasi irisan menggunakan salah satu bentuk berikut. Yang pertama ada shading atau bayangan. Bayangan ini memvariasikan warna di setiap segmen garis dan wajah dengan menginterpolasi indeks peta warna atau nilai warna sebenarnya. Selanjutnya ada color map. Color map ini untuk menggambar saat ini ke salah satu dari peta warna yang telah ditentukan sebelumnya. Jika Anda mengatur peta warna untuk menggambar, maka sumbu dan bagan pada gambar menggunakan peta warna yang sama. Ada X label, Y label, Z label, ada judul dalam kurung medan listrik besar log akibat muatan titik di titik asal 0,0,0. Nah, selanjutnya ada color bar. Color bar ini atau bilah warna menampilkan bilah warna vertikal di sebelah kanan sumbu saat ini atau bagan. Color bar menampilkan peta warna dan menunjukkan
pemataan nilai data ke dalam peta warna. Nah, selanjutnya ada rotate 3D on atau memutar 3D pada menyalakan mode putar dan menjalankan rotasi pada semua sumbu di dalam angka saat ini. Nah, selanjutnya ada pause atau berhenti sebentar. Jeda menghentikan sementara eksekusi MATLAB dan menunggu pengguna menentukan kunci apa saja. Selanjutnya ada line check atau jalur muatan. E sama dengan 1/SQRT dalam kurung Q kuadrat plus Y kuadrat. Nah, untuk gambar kedua sama saja seperti gambar pertama, ada slide X, Y, Z, log E. Ada shading insert, color map, ada X label, Y label, Z label, ada judul, medan listrik besar log karena muatan garis di sepanjang sumbu Z, persegi sumbu. Ada color bar ini bilah warna, dan rotate 3 ini memutar 3D. Nah, jadi kesimpulannya, untuk gambar kedua sama saja pada gambar ke-1. Hanya saja setelah gambar 1 sudah tampil, maka kita klik tombol enter, akan keluar gambar kedua. Selanjutnya kita klik run. Nah, maka akan keluar gambar pertama yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya kita enterkan untuk mengeluarkan gambar kedua. Nah, seperti ini gambar keduanya. Nah, jadi pada gambar pertama ini yaitu medan listrik besar log akibat muatan titik di titik asal 0,0,0. Sedangkan pada gambar kedua yaitu medan listrik besar log karena muatan garis di sepanjang sumbu Z. Jadi itu perbedaannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.